Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dan itu sebenarnya bukan apa-apa. Bagus, bagus. Luo Tian mengangguk sambil tersenyum. Pemimpin lembah, apakah semua orang di lembah hantu kita baik-baik saja? Tanya Chang Sun Ning. Ini Luo Tian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak, aku tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang itu sekarang. Baiklah, baiklah, Chang Sun Ning mengangguk, ekspresinya tidak wajar. Luo Tian mendesah. Perasaannya tak terlukiskan. Di sisi lain, wajah orang-orang lainnya juga tidak terlalu bagus. Mereka semua berasal dari Kyushu, tetapi berakhir di sini karena klan Wushen dan klan Wei Yang. Jangan khawatir, mereka akan pulang. Pada saat ini, Xiao Fan berbicara perlahan, menghibur semua orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, ekspresi semua orang menjadi lebih santai dan mereka mengangguk satu persatu. Ngomong-ngomong, kamu pergi ke Sekte Kuali Giok hanya untuk menjemputku? Luo Tian bertanya-tanya. Hehehe tidak, Xiao Fan tertawa. Apa itu? Luo Tian bertanya-tanya. Zhao Wuji, Ye Chang, dan Tun Wudao semuanya tampak sedikit bersemangat. Sebelum pergi, Xiao Fan berkata bahwa mereka akan membalas dendam. Hehehe, aku mencarimu untuk membalas dendam, maukah kamu pergi? Kata Xiao Fan. Balas dendam. Luo Tian tercengang, tidak tahu apa maksud Xiao Fan. Benar sekali, untuk membalas dendam Kyushu. Xiao Fan mengangguk. Selanjutnya, semua anggota alam binatang suci berkumpul bersama. Ada apa? Kenapa terburu-buru untuk berkumpul? Aku tidak tahu. Bukankah Yang Mulia baru saja pergi ke keluarga Zhang? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan keluarga Zhang? Mustahil, siapa yang tahu ini? Pada saat ini, Zhao Wuji, Tun Wudao, dan Ye Chang muncul di kehampaan, menatap puluhan juta kehidupan. Di antara makhluk-makhluk ini, hanya sebagian kecil yang berasal dari Kyushu, dan sisanya adalah orang-orang dari alam binatang suci yang tunduk pada Sekte Fan. Melihat Zhao Wuji, Ye Chang dan Tun Wudao, semua orang terdiam dan memusatkan pandangan mereka pada mereka bertiga. Meskipun Ye Chang, Zhao Wuji, dan Tun Wudao tidak memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi gengsi mereka tetap ada. Ketika Yang Mulia tidak ada, mereka bertiga adalah juru bicara Xiao Fan. Semua orang memandang ketiga orang itu, ingin mendengar instruksi apa yang akan diberikan selanjutnya. Pada saat ini, mereka bertiga semua mencondongkan tubuh ke kiri. Semua orang di bawah tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, sosok Xiao Fan tiba-tiba muncul di depan semua orang, berdiri di kehampaan, menatap semua orang. Yang Mulia itu Yang Mulia. Yang Mulia telah kembali. Yang Mulia, sungguh hebat. Masuk begitu Xiao Fan muncul, orang-orang dari Kyushu di bawah mulai bersorak kegirangan. Bukan hanya mereka, beberapa orang dari alam binatang suci juga mulai bersorak kegirangan, masing-masing dari mereka tampak sangat bersemangat. Xiao Fan melihat sekelilingnya, merasakan kasih sayang rakyatnya, yang membuatnya bahagia dan juga memberinya rasa tanggung jawab. Di bawah, semua orang menatap Xiao Fan, ingin mendengar apa yang dikatakan Yang Mulia. Semuanya, apakah kalian ingin balas dendam? Begitu Xiao Fan mengatakan ini, suasana tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Fan melihat sekeliling dan melanjutkan, balas dendam untuk Kyushu kita. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi orang-orang di bawah berubah drastis. Mereka yang telah menyerah kepada Sekte Fan dari alam binatang suci baik-baik saja, ekspresi mereka apa tidak banyak berubah. Namun, ekspresi orang-orang di Sekte Fan berubah. Mereka semua tampak dingin dan menggertakkan gigi mereka. Mereka semua ingin membalas dendam terhadap Kyushu. Yang Mulia, maksud Anda, kita bisa membalas dendam? Leluhur Dapeng bersayap emas berbicara dengan suara gemetar. Pada saat ini,
banyak wajah teman lama dari Kyushu kini menatap Xiao Fan dengan mata membara. Benar sekali, Xiao Fan mengangguk dan berkata dengan serius. Waktunya balas dendam telah tiba. Semuanya, apakah kalian bersedia berjuang bersamaku dan membantai klan Wushen? Begitu kata-kata itu diucapkan, area di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi, namun setelah beberapa saat tarikan napas, ledakan suara-suara seru yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar lagi. Bersedia. Kami melakukannya. Yang mulia, kami bersedia. Bantai semua klan Wushen. Mereka yang mengeluarkan suara kegirangan itu hampir semuanya berasal dari Kyushu, sedangkan mereka yang telah menyerah kepada Sekte Fan dari alam binatang suci hanya bisa mengikuti dan berteriak. Tidak ada cara lain. Kalau mereka tidak berteriak, bukankah mereka akan dipisahkan dari kelompok? Sebenarnya, baik demi Kyushu maupun demi Sekte Fan, orang-orang dari alam binatang suci ini bergabung dengan Sekte Fan hanya untuk bertahan hidup. Jika itu adalah kekuatan lain, mereka tidak akan mau bergabung dengan Sekte Fan, tetapi alam binatang suci berbeda. Kekuatan ini telah dengan cepat menelan kekuatan-kekuatan kecil, jadi mereka yang menyerah sebenarnya tidak memiliki banyak rasa memiliki terhadap alam binatang suci sebelumnya. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita bersama-sama membunuh semua orang yang telah menginjak-injak Kyushu satu persatu. Gunakan darah mereka untuk mengenang jiwa-jiwa pejuang yang telah meninggal di Kyushu kita. Xiao Fan mengangkat lengannya dan keributan yang lebih hebat terjadi dari bawah. Mereka berharap bisa segera bergegas menuju klan Wushen dan membunuh semua binatang buas yang telah menginjak-injak Kyushu. Di kejauhan, Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Namong Lingxuan, Lan Zhankui, Hong Mo, Hurui, Long Chaiwei, Zhao Yanfu, Yao Nuhuang, Ciyu Lianxiang, wanita-wanita yang ditemui Xiao Fan di Kyushu, semuanya memiliki ekspresi dingin dan semangat juang terpancar di mata mereka, ingin membalaskan dendam Kyushu. Xiao Li dan Xiao Qing berdiri di samping, juga siap bertarung, dan mereka tidak sabar untuk bergegas ke bintang leluhur klan Wushen. Wei Zhongshan juga berdiri di samping. Ketika menyebutkan balas dendam Kyushu, ekspresinya garang dan dia menggertakkan giginya. Xiao Jin masih dalam pengasingan. Setelah tiba di alam binatang suci, tampaknya ia telah membangkitkan semacam garis keturunan, dan dunia luar tidak dapat menghubunginya. Jika ia dibangkitkan secara paksa, ia khawatir akan terluka, jadi tidak ada yang mengganggunya dan membiarkannya berkultivasi dengan tenang. Baiklah, mari kita bantai klan Wushen. Seru Xiao Fangu dengan momentum yang dahsyat, memancarkan keagungan seorang kaisar. Bantai klan Wushen. Bantai klan Wushen. Di bawah, semua orang berseru kaget, masing-masing dari mereka luar biasa gembira. Sebenarnya, mereka semua tahu betul bahwa dengan kekuatan Xiao Fan, dia pasti bisa melakukan semuanya sendiri, dan tidak perlu membawa mereka bersamanya. Alasan mengapa Xiao Fan melakukan ini adalah karena orang-orang Kyushu. Mereka semua tahu bahwa Yang Mulia ingin mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri hari ketika balas dendam Kyushu akan tercapai. Zhao Wuji sangat gembira, air mata mengalir di wajahnya. Balas dendam Kyushu dapat dibalaskan. Ya, balas dendam bisa dilakukan. Ye Chang tampak bersemangat, dan ada semangat juang yang menggelegar di matanya. Dia ingin membunuh anggota klan Wushen dengan tangannya sendiri dan membalas dendam para tetua istana Tianshan yang telah gugur. Tun Wudao memiliki ekspresi paling tenang, tetapi dia masih memamerkan giginya. Rasa klan Wushen semuanya lezat. Sekarang, semua rakyat Kyushu sangat bersemangat untuk bertarung, dan mereka semua ingin bergegas ke klan Wushen dan menangkap semua orang di sana dalam satu gerakan. Bagus sekali, ayo kita bunuh mereka. Xiao Fan melihat sekeliling dan berteriak keras, bunuh, 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 bunuh. Selanjutnya, sekelompok anggota Sekte Fan berkumpul, dan hampir semuanya ingin bergabung dalam pertempuran. Namun, beberapa di antaranya memiliki kultivasi yang terlalu rendah. Jika mereka sampai ke sana, mereka tidak hanya tidak akan bisa membalas dendam,
mereka bahkan mungkin akan mati dengan sia-sia. Jadi Xiao Fan memilih untuk membiarkan orang-orang ini tinggal. Orang-orang ini tentu saja tidak mau melakukannya, dan masing-masing dari mereka ingin pergi ke sana. Bahkan jika mereka tidak dapat melakukannya sendiri, mereka tetap ingin melihat klan Wushen hancur. Zhao Wuji tidak berdaya. Sulit baginya untuk menangani masalah ini. Jika dia menempatkan dirinya pada posisinya, bahkan jika dia akan mati, Zhao Wuji sendiri ingin pergi dan melihat klan Wushen dihancurkan dan melihat kebencian besar dibalaskan dengan matanya sendiri. Setelah Zhao Wuji meminta instruksi kepada Xiao Fan segera memerintahkan agar siapapun yang ingin pergi dapat pergi. Setelah mendengar ini, semua orang biasa merasa puas. Xiao Fan tidak memaksa mereka yang menyerah kepada Sekte Fan dari alam binatang suci. Kebencian hanya antara Kyushu dan klan Wushen. Apakah orang-orang ini pergi atau tidak sebenarnya tidak berdampak pada situasi perang. Sebenarnya, terus terang saja, itu hanyalah pertarungan antara Xiao Fan sendiri dengan klan Wushen dan klan Wei Yang. Oleh karena itu, dalam masalah ini, banyak orang dari alam binatang suci yang telah menyerah kepada Sekte Fan memilih untuk tidak pergi. Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya tidak banyak bicara tentang pilihan mereka. Ini adalah izin Xiao Fan sebelumnya, dan bahkan jika mereka pergi, itu sebenarnya tidak akan membantu situasi pertempuran. Terus terang saja, tujuannya adalah untuk memungkinkan warga Kyushu muncul ke dunia luar di wilayah bintang Hongtian secara terbuka. Alasan mengapa Xiao Fan begitu percaya diri adalah karena dia tahu betul bahwa sekarang di wilayah bintang Hongtian, hanya 3 klan dewa yang bisa mengancamnya. Orang-orang tua bersembunyi lainnya tidak akan bertindak gegabah. Bagaimanapun, mereka semua khawatir tentang medan perang surgawi. Namun Xiao Fan tidak peduli, dia bisa menyerang tanpa hambatan. Meskipun 3 klan dewa kuat, mereka juga akan memiliki kekhawatiran jika mereka melawan Xiao Fan dengan seluruh kekuatan mereka. Kekhawatiran mereka bukanlah medan perang di surgawi, tetapi kaisar tulang mayat. Jika 3 klan dewa dan Xiao Fan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan kaisar tulang mayat menemukan kesempatan, 3 klan dewa pasti akan menjadi pihak yang mendapat masalah pada akhirnya. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa Xiao Fan yakin bisa memimpin orang-orang Sekte Fan untuk membalas dendam secara terbuka. Lagi pula, Xiao Fan belum mencapai ranah Ziyuan. Paling buruknya, pada saat kritis, Xiao Fan akan dengan paksa menerobos ke ranah Ziyuan. Saat itu, siapa di seluruh wilayah bintang Hongtian yang bisa melakukan sesuatu padanya? Xiao Fan tidak menceritakan hal ini kepada siapapun karena tidak perlu. Xiao Fan memberitahu Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya bahwa jika mereka yang telah menyerah kepada Sekte Fan di alam binatang suci bersedia pergi ke klan Wushen untuk bertarung, mereka harus mencatat nama mereka. Setelah perang, mereka yang bersedia berperang untuk Kyushu akan diperlakukan sama. Mulai sekarang, perlakukan mereka sebagai orang-orang dari Sekte Fan. Tentu saja, mengenai masalah ini, Xiao Fan meminta Zhao Wuji dan yang lainnya untuk tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini, dan membiarkan orang-orang dari alam binatang suci yang telah menyerah pada Sekte Fan membuat keputusan mereka sendiri. Ini adalah jalan mereka dan pilihan mereka sendiri. Perakitan berlangsung cepat dan dalam waktu singkat pasukan pun terkumpul. Buka formasi pelindung, dan mari kita maju bersama. Teriak Xiao Fan. Segera setelah itu, formasi pelindung alam binatang suci muncul. Ini juga merupakan pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun sejak Xiao Fan menyerang alam binatang suci. Formasi pelindung diaktifkan, Xiao Fan memimpin, dan kerumunan itu bersemangat. Di sampingnya ada Xiao Qing dan Xiao Li, diikuti oleh Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zhankui, Hong Mo, Yao Nuhuang dan yang lainnya, lalu diikuti oleh Zhao Wuji, Ye Chang, Tun Wudao, Wei Zhongshan, Luo Tian, leluhur Dapeng bersayap emas, Qi Linglong dan yang lainnya, dan terakhir orang-orang dari Sekte Fan. Pada saat ini, Xiao Fan menyebarkan auranya, menutupi orang-orang di belakangnya, dan meningkatkan kecepatan mereka.
menutupi langit dan menghalangi matahari. Begitu banyak orang berjalan di galaksi dengan momentum besar. Adegan ini tersebar segera setelahnya. Lihat siapa orang-orang begitu. Aku tidak tahu, mengapa ada begitu banyak orang. Apakah mereka bermigrasi sebagai satu keluarga? Tidak lihat, apakah pria di depan terlihat seperti Xiao Fan? Lihat orang-orang di sekitar Xiao Fan adalah Xiao Qing dan Xiao Li. Ya ampun, tidak mungkin. Kemunculan Xiao Fan dan kelompoknya langsung menimbulkan sensasi besar, dan banyak orang yang melihat mereka tercengang. Mereka mengonfirmasinya berulang kali sebelum mempercayai apa yang mereka lihat. Ya Tuhan, ini kemana mereka pergi dan apa yang akan mereka lakukan? Seru seseorang, tidak dapat mempercayai matanya. Siapa tahu, aku merasa wilayah bintang Hongtian akan berubah. Semua orang di wilayah bintang Hongtian yang melihat Xiao Fan dan yang lainnya merasa takjub dan terkejut. Xiao Fan baru saja bertarung hebat dengan Zhang Cuhe di luar keluarga Zhang belum lama ini, dan sekarang dia muncul lagi. Dan dia membawa banyak orang bersamanya, anak-anaknya juga ada di sana. Siapapun yang tahu ini bukanlah masalah sederhana. Tidak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh wilayah bintang Hongtian, dan semua kekuatan yang mengetahuinya terkejut. Xiao Fan muncul secara terang-terangan bersama anak-anaknya. Tidak hanya itu, konon ada banyak sekali orang di belakang Xiao Fan. Siapakah orang-orang itu? Aku tidak tahu, tapi menurutmu apakah itu bisa jadi seseorang dari alam budak tempat asal Xiao Fan? Sepertinya sangat mungkin. Wilayah bintang Hongtian gempar. Kabar tentang pergerakan besar-besaran yang dipimpin oleh Xiao Fan menyebar bak badai, mengguncang setiap penjuru bintang. Tanpa menunggu lama, banyak sekali kultivator, sekte kecil, hingga pengamat dari berbagai kekuatan bergegas menuju titik konflik, ingin menyaksikan langsung apa yang akan terjadi. Ketika mereka akhirnya tiba dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka langsung terdiam tercengang. Itu benar-benar Xiao Fan. Auranya begitu menindas, langkahnya penuh keyakinan, dan di belakangnya, ribuan kultivator mengikuti dengan semangat membara. Pemandangan itu membuat siapapun yang menyaksikan menahan napas. Ini gila. Apa langit di wilayah bintang Hongtian benar-benar akan runtuh? Seru salah satu pengamat dengan suara gemetar. Apa klan dewa akan tinggal diam melihat ini? Tanya yang lain dengan wajah serius. Siapa yang tahu? Tapi jelas, arah yang mereka tuju mengarah langsung ke bintang leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan barbar kuno. Mungkinkah Xiao Fan berniat mengobarkan perang langsung dengan mereka? Kelihatannya begitu. Dan jika benar, ini akan jadi pertempuran paling besar dalam 100 tahun terakhir. Kerumunan mulai gaduh, tapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa mengamati dari kejauhan, menyadari bahwa apapun yang akan terjadi hari ini akan tercatat dalam sejarah. Berdasarkan arah yang dituju Xiao Fan dan yang lainnya, beberapa orang berspekulasi tentang niat Xiao Fan. Meskipun tidak pasti, itu sangat mungkin. Terlebih lagi, lokasi kemunculan Xiao Fan dan yang lainnya juga telah diketahui. Mereka berangkat dari alam binatang suci. Kapan alam binatang suci berdamai dengan Xiao Fan? Tidak, apakah menurutmu mungkin alam binatang suci telah diambil alih oleh Xiao Fan? Selama 100 tahun terakhir, alam binatang suci tetap bungkam. Sepertinya ini sangat mungkin. Itu benar. Banyak sekali orang yang terkejut dan kewalahan dengan spekulasi yang berani itu. Pada saat ini, para leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, dan istana naga juga menerima berita tersebut. Pada saat itu mereka semua terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Apa Xiao Fan sedang menuntun orang untuk membunuh kita? Ini pasti palsu. Sialan, si binatang Xiao Fan itu, kenapa dia ada di sini? Apa yang harus kita lakukan? Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu, brengsek? Para leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, sekte pedang, istana naga, dan klan lainnya, saat ini wajahnya pucat pasi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa.
Masalah ini merepotkan, Xiao Fan benar-benar membawa orang untuk membunuh mereka. Akan tetapi, inti persoalannya sekarang adalah bahwa para kultivator ranah Jingtian yang selama ini mereka cari untuk meminta perlindungan, semuanya memilih untuk menolaknya. Bahkan persyaratan yang ditawarkan lebih menguntungkan, tetapi para kultivator ranah Jingtian itu tetap memilih menolak. Alasan yang spesifik tidak diungkapkan oleh para kultivator ranah Jingtian itu. Hal ini membuat klan Wushen, klan Wei Yang, dan orang-orang kuat lainnya menjadi bingung dan mereka tidak tahu apa-apa. Atau mari kita bubar dan melarikan diri terlebih dahulu, agar tidak dihabisi oleh gerombolan bajingan Xiao Fan. Leluhur klan barbar kuno menggertakkan giginya. Bubar. Bukankah itu sama saja dengan menunggu kematian, menunggu Xiao Fan menghancurkan kita satu persatu? Seorang leluhur klan Wushen mendengus dingin, jika kita tidak berpisah, apalagi yang bisa kita lakukan? Baiklah, mari kita naikkan harganya dan lihat apakah ada kultivator ranah Jingtian yang bersedia membantu. Para leluhur Wushen, leluhur Wei Yang, dan leluhur barbar kuno semuanya memasang ekspresi muram, dan mereka tidak punya solusi yang lebih baik. Sialan, ini semua salah iblis ini. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Jangan khawatirkan itu untuk saat ini. Aktifkan seluruh formasi pertahanan dan perintahkan semua orang untuk bersiaga penuh. Kita lihat saja apa sebenarnya yang direncanakan Xiao Fan. Di sini kita memiliki begitu banyak kultivator ranah Ziyuan. Aku tidak percaya dia cukup gila untuk bertindak gegabah. Leluhur klan Wei yang berkata dengan nada geram, menggertakkan giginya sambil menahan kemarahan. Beberapa leluhur dari kekuatan besar lainnya mengangguk setuju. Mereka segera membubarkan diri, lalu kembali ke planet leluhur masing-masing untuk memimpin persiapan pertahanan total. Suasana mulai mengencang. Semua anggota klan, baik tua maupun muda dikerahkan, dan aroma peperangan terasa semakin kuat di udara. Perang akan segera dimulai. 2 hari kemudian. Di hamparan galaksi yang luas, cahaya terang melesat cepat. Xiao Fan berdiri paling depan, memimpin seluruh kekuatan dari Sekte Fan yang kini telah berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan, melintasi bintang demi bintang. Mereka sedang menuju langsung ke pusat pertahanan kekuatan besar, klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang. Di belakang barisan Sekte Fan, ribuan kultivator dari berbagai penjuru mengikuti mereka, bukan sebagai bala bantuan, tetapi sebagai saksi. Semua penasaran, apa sebenarnya yang akan dilakukan Xiao Fan? Dan apakah dia benar-benar berani mengguncang para raksasa wilayah bintang Hongtian? Ye Miaoyin melangkah ke sisi Xiao Fan, tatapannya cemas. Xiao Fan, apakah kamu yakin ini keputusan yang benar? Tanyanya perlahan. Kenapa kita malah datang terang-terangan begini? Bukankah itu sama saja dengan memberi waktu pada mereka untuk bersiap menghadapi kita? Xiao Fan tersenyum tipis, matanya tetap menatap ke depan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Jika aku datang secara diam di Anem, itu berarti aku ragu. Tapi jika aku datang dengan langkah mantap dan terang-terangan itu berarti aku sangat yakin bahwa tidak satu pun dari mereka bisa menghentikanku. Ye Miaoyin terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, aku percaya padamu. Semangat membara tak sedikit pun memudar dari wajah para anggota Sekte Fan. Bahkan setelah 2 hari perjalanan penuh tekanan, semangat juang mereka justru semakin menggelora. Mereka tahu hari ini bukan sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah penentuan. Setengah hari kemudian, Xiao Fan dan pasukannya akhirnya tiba. Di hadapan mereka berdiri jajaran bintang besar, planet leluhur dari klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang. Planet-planet ini bersinar terang, seperti benteng raksasa yang tak tergoyahkan. Aura penindasan yang dipancarkan dari sana begitu kuat hingga seakan-akan mampu menekan napas siapapun yang mendekat. Namun bukan hanya itu, puluhan lapis formasi pelindung yang sangat kuat telah diaktifkan, membentuk penghalang transparan dengan kilatan energi yang membentang di angkasa.
Siapapun bisa melihat, ini bukan formasi biasa. Bahkan jika puluhan kultivator ranah Ziyuan menyerang bersamaan, dibutuhkan waktu lama untuk menembusnya. Di balik formasi-formasi itu, para leluhur dan tokoh utama dari kekuatan besar telah berkumpul. Mereka berdiri rapat satu sama lain, membentuk barisan kokoh. Meskipun wajah mereka tampak tenang dan serius, tak seorang pun bisa menyembunyikan bayangan ketakutan di kedalaman mata mereka. "Xiao Fan, apa tujuanmu ke sini?" seru salah satu leluhur klan Wushen dari balik formasi, suaranya mengandung amarah dan kegugupan. Xiao Fan tertawa, lantang dan penuh tekanan, "Hahaha, apa tujuanku? Hari ini, aku datang untuk menghancurkan klan Wushen dan Wei Yang. Apa kalian keberatan?" Belum sempat mereka menjawab, pedang hitam pekat muncul di tangan Xiao Fan. Aura pembantaian seketika mengalir dari bilahnya. Xiao Fan mengangkat pedang itu tinggi-tinggi, lalu menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Puluhan rune di permukaan pedang menyala satu persatu, membentuk pola kuno yang mencekam. Hahaha. Dengan raungan keras, Xiao Fan mengayunkan pedangnya ke depan. DUARRR. Satu lapis formasi pelindung runtuh. DUARRR. 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 Tebasan berikutnya memecahkan beberapa lapisan lainnya secara bersamaan. Hanya dalam hitungan detik, lebih dari setengah pertahanan spiritual yang melindungi planet-planet leluhur itu hancur total. Guncangan dari serangan itu menggema di seluruh galaksi, dan gelombang kejutnya membuat bintang-bintang kecil di sekitarnya bergetar. Orang-orang di belakang Xiao Fan, yang awalnya hanya ingin jadi penonton, langsung membelalakkan mata. Dan perang benar-benar telah dimulai. Duar. Xiao Fan menebas dengan pedangnya, seketika menyebabkan banyak formasi utama di luar bintang leluhur runtuh. Galaksi di dekatnya beriak dengan riak dan pusaran air yang mengerikan, seolah-olah hendak menyapu seluruh kehampaan ke dalamnya. Semua orang di belakang Xiao Fan tercengang. Yang mulia begitu kuat. Rahang Zhao Wuji hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Ye Chang dan Tun Wudao mengangguk kaku, tak seorang pun percaya apa yang mereka lihat. Di kejauhan, orang-orang dari wilayah bintang Hongtian yang mengikuti Xiao Fan dan lainnya ke sini mengubah ekspresi mereka saat melihat pemandangan ini. Terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan Xiao Fan? Ini terlalu kuat. Apakah ada orang di wilayah bintang Hongtian yang bisa menandingi dia? Aku khawatir, kecuali para dewa, tidak ada orang lain. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Fan membuat mereka merasa seolah-olah mereka menyaksikan keajaiban. Sungguh mengerikan. Satu pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan puluhan formasi pelindung. Ini terlalu kuat. Leluhur klan barbar kuno tampak tercengang saat ini, terkejut dengan kekuatan yang baru saja dilepaskan Xiao Fan. Ini, kekuatan macam apa yang dimiliki Xiao Fan? Ini terlalu mengerikan. Tidak bagus, cepat, perkuat formasi. Leluhur pertama klan Wushen pulih dari keterkejutan, dan dia meraung. Pada saat ini, di antara banyak bintang leluhur, banyak sekali makhluk yang berwajah pucat dan merasa bahwa kematian sudah dekat. Ini apa yang harus kita lakukan? Xiao Fan, dia sangat menakutkan. Ya Tuhan, apakah kita akan mati di sini? Makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Di mata mereka, Xiao Fan sama menakutkannya dengan iblis pembunuh. Di luar bintang leluhur yang banyak, Xiao Fan tampak acuh tak acuh dengan senyum di wajahnya. Jika Xiao Fan mau, dia bisa menyerang dengan pedang lain dan menghancurkan lusinan formasi pelindung. Namun Xiao Fan tidak terburu-buru. Dia ingin membuat orang-orang dari klan Wushen, klan Wei Yang, dan ras lain yang memasuki Kyushu dan menginjak-injak merasa takut. Sama seperti masyarakat Kyushu kala itu, mereka semua ketakutan ketika menghadapi malapetaka abadi. Xiao Fan, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Di antara banyak bintang leluhur, seorang leluhur klan Wushen menggertakkan giginya dan berkata bahwa dia dapat melihat bahwa Xiao Fan jelas-jelas sedang mempermainkan mereka. Orang-orang kuat lainnya juga sangat marah dan ingin segera keluar dan melawan Xiao Fan.
Tetapi mereka semua tahu bahwa jika mereka benar-benar keluar sekarang, mereka akan bunuh diri. Hehehe, tentu saja, untuk membunuhmu, kata Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Xiao Fan, kamu benar-benar menjijikkan. Xiao Fan, kamu binatang buas. Xiao Fan, aku sarankan kamu untuk tidak bersikap sombong. Kalau tidak, saat bala bantuan kami datang kamu akan menyesal. Di banyak bintang leluhur, sekelompok leluhur masih berteriak-teriak, dan beberapa bahkan mengancam dengan harapan membuat Xiao Fan takut. Namun sayangnya Xiao Fan tidak mempedulikan hal itu sama sekali. Hehehe, terserahlah. Akan lebih baik jika orang-orang dari klan dewa itu juga datang. Jika kamu memiliki kemampuan, akan lebih baik untuk memanggil Kaisar Tulang Mayat juga, Xiao Fan berkata dengan ringan, dengan keyakinan penuh pada kata-katanya. Kerumunan penonton di dekatnya semuanya jelas tentang satu hal pada saat ini, yaitu, kekuatan-kekuatan besar seperti klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan barbar kuno berada dalam bahaya pemusnahan hari ini. Xiao Fan, jika kamu tidak mundur, aku akan membuatmu menyesal nanti. Leluhur kedua klan Wei Yang menggertakkan giginya. Hahaha, bikin aku menyesal. Kalian lucu sekali. Xiao Fan mencibir. Melihat formasi pelindung yang berangsur pulih, Xiao Fan maju dan menyerang dengan pedang lainnya. Duar. 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 Terjadi guncangan hebat dan aura mengerikan bergulung-gulung. Tiba-tiba, formasi pelindung yang baru saja dipulihkan kembali dirusak oleh Xiao Fan. Di banyak bintang leluhur, wajah semua leluhur berubah drastis. Xiao Fan sengaja menggoda mereka dan ingin melihat pertunjukan bagus mereka. Xiao Fan, kamu pantas mati. Di dalam penghalang, leluhur klan Wushen menggertakkan giginya dan berkata, jangan gegabah, tunda waktu, kita tidak akan menang jika kita bertindak. Leluhur pertama Istana Naga menyampaikan pesan, menyebabkan para leluhur yang merupakan kultivator ranah Ziyuan menjadi tenang satu persatu. Sialan, masalahnya adalah ketika para kultivator ranah Jingtian mendengar bahwa itu adalah Xiao Fan, mereka tidak mau memberikan perlindungan. Leluhur pertama klan Wushen menggertakkan giginya. Terus naikkan harganya. Kalau masih tidak berhasil, senjata spiritual tingkat suci sebagai bayaran. Leluhur Istana Naga menggertakkan giginya. Baiklah, aku setuju. Semua leluhur, dengan ekspresi dingin, mengangguk setuju. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunda waktu dan menunggu sampai kultivator ranah Jingtian bersedia membantu. Yang mulia, mengapa Anda tidak langsung menyerang? Hati-hati dengan kecelakaan apapun. Zhao Wuji mendatangi Xiao Fan dan berkata. Dia secara alami melihat rencana Xiao Fan, yaitu membuat orang-orang dari klan Wushen dan klan Wei yang merasa takut. Namun Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dan orang kuat akan datang menimbulkan masalah, apalagi Xiao Fan sekarang punya banyak musuh. Hehehe, jangan khawatir. Xiao Fan berkata ringan, ekspresinya tenang dan sangat percaya diri. Sejak Xiao Fan berbicara dengan Yang Yun, dia tahu alasan mengapa kultivator ranah Jingtian di wilayah bintang Hongtian bersembunyi. Xiao Fan dan Kou Wushuang pernah bertarung sebelumnya, dan kedua belah pihak berada di reruntuhan rahasia. Di bawah langit berbintang wilayah bintang Hongtian, orang-orang kuat di alam surga itu tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika mereka berada di dunia kecil, hehe, Xiao Fan memiliki peta bintang, dan peta bintang itu mungkin bersedia mengambil tindakan. Diagram bintang sangat tertarik pada kultivator, atau lebih tepatnya, ia tertarik pada aura hukum mereka. Meskipun dia tidak tahu alasannya, pertumbuhan diagram bintang pasti baik untuk Xiao Fan. Banyak sekali orang dari Sekte Fan merasakan kenikmatan di hati mereka saat melihat anggota klan Wushen dan klan Wei yang gemetar ketakutan di banyak bintang leluhur. Hehe, membosankan sekali kalau kalian melakukan ini, Xiao Fan berkata dengan acuh tak acuh, menyadari bahwa orang-orang dari klan Wushen dan klan Wei yang ini berencana untuk menunda waktu. Meskipun Xiao Fan tidak peduli, pihak lain juga harus merasakan ketakutan yang sama. Duar.
Xiao Fan mengayunkan pedangnya, dan energi pedang yang mengerikan membuka galaksi, langsung menghancurkan puluhan formasi pelindung. Kali ini Xiao Fan tidak berhenti, melainkan langsung menebaskan pedang lainnya, duar. Duar, duar. Pedang kedua lebih kuat, dan ketika dikombinasikan dengan kekuatan pedang pertama, puluhan formasi pelindung langsung hancur. Bintang leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, sekte pedang, istana naga dan kekuatan lainnya terungkap. Apa? Ekspresi leluhur pertama klan Wushen berubah drastis dan dia berseru. Bagaimana mungkin? Kenapa dia tidak menahan diri kali ini? Semua orang itu bingung. Mereka mengira Xiao Fan akan memberi waktu pada formasi pelindung untuk pulih seperti yang baru saja dilakukannya dan perlahan-lahan mempermainkan mereka. Alhasil, Xiao Fan tidak melakukannya kali ini. Sebaliknya, dia sangat kuat dan menghancurkan semua formasi pelindung dengan satu pedang. Xiao Fan, kamu binatang buas. Seorang leluhur klan Wushen meraung marah, mengira Xiao Fan tidak memiliki etika bela diri. Xiao Fan, apa yang kamu inginkan? Leluhur klan Wei Yang menggertakkan giginya, dan tiga kepalanya menatap Xiao Fan. Hehehe, aku di sini untuk menghancurkan klan kalian, apalagi. Kata Xiao Fan acuh tak acuh, ekspresinya tenang seperti biasa. Xiao Fan, apakah kamu tidak khawatir bahwa kami akan hancur bersamamu? Leluhur klan barbar kuno menggertakkan giginya. Benar sekali, Xiao Fan, tidak semudah itu menghancurkan kami. Teriak leluhur istana naga dengan marah. Tokoh-tokoh kuat lain dari pasukan kecil yang menaruh dendam pada Xiao Fan juga geram. Jika Xiao Fan bertindak, mereka akan bertarung dengan Xiao Fan. Sekelompok orang dari sekte Fan berdiri di belakang Xiao Fan. Di mata mereka, mereka hanya menganggap klan Wushen dan klan Wei Yang. Mereka tidak peduli dengan ras lain. Kekuatan yang menginjak-injak Kyushu di masa lalu dipimpin oleh klan Wushen dan klan Wei Yang. Hehehe, aku datang ke sini hari ini untuk membalas dendam atas Kyushu dan membuat masalah bagi klan Wei Yang dan klan Wushen. Jika kalian ingin pergi, aku tidak akan pernah menghentikan kalian. Kata Xiao Fan ringan, menatap leluhur klan barbar kuno dan istana naga. Meskipun dia mempunyai dendam terhadap kedua kekuatan itu, kebencian di antara mereka belum mencapai titik di mana Xiao Fan perlu memusnahkan mereka. Kamu Xiao Fan, apa maksudmu? Wajah para leluhur klan Wei yang berubah drastis. Ini Xiao Fan, jangan membuat keributan. Kami adalah sekutu sekarang, bagaimana mungkin kami bisa terpengaruh oleh tipu dayamu? Leluhur klan Wushen menggertakkan giginya dan berkata. Pada saat ini, wajah para anggota ARI klan Wushen, klan Wei Yang, dan mereka yang pernah bersama-sama menginjak-injak Kyushu di masa lalu semuanya pucat pasi. Perkataan Xiao Fan dengan jelas berarti bahwa ia ingin memecah belah dan mengisolasi klan Wushen dan Wei Yang. Jika Xiao Fan berhasil, klan Wushen dan klan Wei Yang akan berada dalam masalah besar saat ini. Namun, semua orang memahami kebenaran ini, tetapi ketika hal itu benar-benar terjadi, klan barbar kuno, istana naga, dan yang lainnya semuanya tampak muram dan jatuh dalam keraguan. Jika mereka bertanya dengan jujur, kebencian antara mereka dan aku, Xiao Fan, sebenarnya tidak sampai pada titik ingin memusnahkan seluruh klan. Jika mereka tetap tinggal di sini dan bertarung melawan Xiao Fan, si bintang jahat, maka bisa dibayangkan akibatnya. Setelah klan Wushen dan klan Wei yang dihancurkan, apa yang akan mereka lakukan jika Xiao Fan menyerang mereka? Semuanya, jangan dengarkan omong kosong Xiao Fan. Leluhur kedua klan Wushen berkata dengan cemas, wajahnya pucat. Ya, Xiao Fan memang pengkhianat, dia berusaha menimbulkan perpecahan. Xiao Fan pasti takut kita akan bergabung, jadi dia ingin memisahkan kita dan menghadapi kita satu persatu. Leluhur kelima klan Wei yang menggertakkan giginya. Setelah mengatakan ini, leluhur kelima klan Wei yang wajahnya memerah. Xiao Fan berhasil menembus puluhan formasi pelindung hanya dengan 2 serangan pedang. Bagaimana mungkin dia akan takut pada mereka? Ini kami tentu tahu itu. Jangan khawatir,
kami tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya. Leluhur klan barbar kuno ragu-ragu dan berkata sambil menggertakkan giginya. Aku juga, jangan khawatir, leluhur Istana Naga juga mengungkapkan pendapatnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Sekte Pedangku. Benar, sekelompok leluhur menyatakan bahwa mereka tidak akan pergi. Baiklah, ayo kita bergabung untuk membunuh orang ini hari ini. Mendengar ini, para leluhur klan Wushen dan klan Wei yang menghela napas lega. Faktanya, klan barbar kuno dan Istana Naga tidak punya pilihan selain bertindak. Jika mereka benar-benar pergi sekarang, setelah klan Wushen dan klan Wei yang dihancurkan hari ini, mereka akan hidup dalam bayang-bayang siang dan malam, khawatir Xiao Fan akan datang dan menimbulkan masalah. Hehehe, kalian cukup berani. Xiao Fan tersenyum tipis. Xiao Fan, jika kamu ingin bertindak, lakukan saja. Jangan ragu. Leluhur klan Wushen menggertakkan giginya, matanya merah. Awalnya, dia berencana untuk menunggu dan melihat apakah ada kultivator ranah Jingtian yang bersedia datang dan membantu serta menyelesaikan kesulitan mereka saat ini. Namun, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus mengambil tindakan bersama Xiao Fan terlebih dahulu untuk menciptakan konflik antara kedua belah pihak dan memutus jalur pelarian klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan kekuatan lainnya. Hehehe, apakah aku, Xiao Fan, perlu kamu ajari cara melakukan sesuatu? Xiao Fan mencibir, sekilas melihat pikiran leluhur klan Wushen, tapi apa yang dapat kita lakukan? Karena klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang kalian tidak ingin pergi, aku harap kalian tidak akan menyesalinya. Kata Xiao Fan ringan. Xiao Fan, bagaimana mungkin kami bisa menjadi pengecut? Leluhur klan barbar kuno menggertakkan giginya. Benar sekali, Xiao Fan, jangan coba-coba menipu kami. Leluhur Istana Naga sangat marah. Bewahahaha, bagus sekali, bagus sekali. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak. Ayolah, Xiao Fan, jangan mengira kami takut padamu. Leluhur klan Wei yang menggertakkan giginya. Baiklah, terima pedangku dulu. Xiao Fan mengangkat tinggi pedang hitam di tangannya, tanda-tanda aneh menyebar. Seluruh galaksi bergetar, dan untaian riak kekuatan spiritual bergetar keluar. Xiao Fan, sialan, ayo. Sekelompok kultivator ranah Ziyuan menjadi murka, menggerakkan gigi mereka, dan melepaskan aura mereka semaksimal mungkin untuk melawan pedang Xiao Fan. Di banyak bintang leluhur, semua makhluk hidup gemetar, menatap energi pedang yang muncul di langit dengan ngeri. Dan mereka semua merasakan ketakutan dari energi pedang ini. Apakah aku akan mati hari ini? Xiao Fan, monster ini pantas mati. Kita tidak boleh menyerah. Jangan khawatir, dengan begitu banyak leluhur di sini, kita akan baik-baik saja. Pada saat ini, semua makhluk hidup di banyak bintang leluhur merasa takut dan semuanya ketakutan. Jika diberi pilihan, tak seorang pun ingin mati. Mereka ingin melawan dan melarikan diri, tetapi mereka tidak cukup kuat dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, di luar banyak bintang leluhur. Xiao Fan berencana untuk mengambil tindakan sekali saja untuk membuat semua leluhur merasakan apa itu ketakutan. Tetapi pada saat ini, dia tertegun. Guntur menggelegar dan seorang lelaki setengah baya berambut perak, berwajah tajam, dan ada bekas guntur di wajahnya melangkah keluar. Orang ini memiliki aura yang kuat, dan kekuatan hukum guntur ada di sekujur tubuhnya. Auranya menakutkan, dan dia jelas merupakan kultivator ranah Jingtian. Senior Hou, ini Senior Hou. Melihat orang ini, leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno dan semua hal di alam menjadi bersemangat. Hou Yang Biao, tingkat ke-6 ranah Jingtian. Xiao Fan tidak mengenal orang bernama Hou Yang Biao ini, tetapi kehadirannya di sini pasti merupakan berita buruk. Hehehe, kamu Xiao Fan, kan? Hou Yang Biao tampak anggun. Dia menatap Xiao Fan tanpa berpura-pura, tetapi malah menunjukkan senyum ramah. Melihat pemandangan ini, semua leluhur klan Wushen dan klan Wei yang tampak muram. Hou Yang Biao yang berada di ranah Jingtian, malah bersikap begitu sopan kepada Xiao Fan.
Seberapa kuat Xiao Fan? Mengapa ini terjadi? Ya, ini aku. Xiao Fan berkata dengan tenang, menatap Hou Yang Biao. Hehehe, aku mendengar Yang Yun menyebutmu beberapa waktu lalu. Ya, kamu sangat kuat, Hou Yang Biao mengangguk. Terima kasih atas pujiannya, Xiao Fan berkata dengan tenang. Hahaha, sama-sama. Hou Yang Biao tertawa, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Saudara Xiao, bisakah kamu memberi aku wajah dan membiarkan orang-orang ini pergi untuk sementara waktu? Sebenarnya, alasan mengapa para kultivator ranah Jingtian ini mengabaikan permintaan bantuan dari klan Wushen dan klan Wei yang bukanlah karena harga yang mereka tawarkan tidak cukup, melainkan karena mereka tidak mau bermusuhan dengan Xiao Fan. Hou Yang Biao belum pernah melihat Xiao Fan beraksi, tetapi beberapa hari yang lalu, Yang Yun mengunjunginya secara khusus dan memberitahu semua kultivator ranah Jingtian wilayah bintang Hongtian satu persatu. Sekarang Xiao Fan memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan mereka, dan Xiao Fan masih muda, jadi masih banyak ruang untuk berkembang. Mereka tentu sangat jelas tentang ini, yang berarti tidak menyinggung Xiao Fan. Di wilayah bintang Hongtian, Xiao Fan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Mereka tidak dapat bertindak sesuka hati. Jika klan dewa tidak mengambil tindakan, maka Xiao Fan pasti dapat menyatukan wilayah bintang Hongtian sekarang. Kalau mereka bertindak, menang atau tidak itu soal lain, tapi orang-orang kuat di alam atas tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka akan menjadi orang-orang yang menderita saat itu. Dalam keadaan normal, Hou Yang Biao tidak akan mau ikut campur dalam masalah ini, tetapi orang-orang kuat dari klan Wushen dan klan Wei yang datang berkunjung menjanjikan terlalu banyak. 5 senjata spiritual tingkat suci, harta alam yang tak terhitung jumlahnya dan harganya bukanlah membiarkan dia membunuh Xiao Fan, tetapi membiarkan Hou Yang Biao melindungi klan Wushen dan klan Wei yang selama 100 tahun. Maka Hou Yang Biao datang, ingin agar Xiao Fan membantunya dan membiarkan klan Wushen dan Wei yang pergi untuk sementara waktu. Lagi pula, masa perlindungan hanya 100 tahun. Bagi orang biasa, 100 tahun adalah waktu yang lama, tetapi bagi orang-orang seperti Xiao Fan dan Hou Yang Biao, 100 tahun hanyalah sekejap mata. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua klan Wushen dan klan Wei yang menghela napas lega. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.